senang bertemu dengan Anda sekalian di channel video saya. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan bagaimana kita belajar dari kekalahan Donald Trump dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat yang belum lama ini telah selesai. Kemenangan Joe Biden dengan pasangannya Kamala Harris melawan presiden dan wakil presiden berkuasa atau petahana Donald Trump dan Mike Pence tidak terlalu mengejutkan. Yang paling mengejutkan adalah kemenangan itu diikuti dengan berbagai rekor yang tidak pernah terjadi dalam sejarah pemilihan Presiden Amerika Serikat. Di antaranya adalah jumlah orang yang berhak memilih yang memberikan suara atau yang kita namakan dengan turnout mencapai rekor sejak tahun 1960, yaitu sekitar 66,4%. Meskipun pada saat ini sangat sulit dipahami, pada saat pandemi corona seperti sekarang, justru partisipasi masyarakat naik daripada pada saat-saat pilpres ketika tidak terjadi pandemi seperti ini atau dalam keadaan normal. Yang kedua, electoral vote atau angka yang didasarkan pada jumlah penduduk di negara-negara bagian Amerika Serikat diperoleh dengan sangat mengejutkan dan juga memecahkan rekor, karena Joe Biden meraih 279 electoral vote dari 270 yang dibutuhkan, dibanding dengan hanya 214 yang diraih oleh Presiden Donald Trump dan Mike Pence. Popular vote yang diperoleh Presiden Donald Trump hanya 47,7%, sedangkan Joe Biden memperoleh 50,6% atau sekitar 75 juta orang pemilih. Ini adalah rekor-rekor yang sangat luar biasa, karena rekor ini dicapai pada saat pandemi corona yang telah menjadi ketakutan di seluruh dunia. Kenapa Donald Trump bisa kalah begitu jauh dari Joe Biden? Banyak memang faktor, tetapi salah satu faktor utama yang menjadi penyebab kekalahan Donald Trump adalah masalah penanganan pandemi corona dan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya. Rakyat Amerika, atau katakanlah mayoritas rakyat Amerika, berpendapat bahwa Donald Trump tidak mempunyai rencana yang jelas tentang penanganan pandemi corona dan dampak-dampaknya. Dan ini bisa dilihat oleh saingannya Joe Biden, dan masalah ini menjadi isu yang disoroti secara maksimum
oleh Joe Biden. Dia mengatakan dalam debat dengan Donald Trump bahwa Donald Trump bahkan belum meletakkan rencana, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang konkret untuk menangani pandemi corona dan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Dia mengatakan bahwa Donald Trump tidak serius, walaupun dia ketahui bahwa sudah puluhan ribu rakyat AS meninggal dan puluhan juta terkena infeksi virus corona, dan kasus pertambahan angka positif corona yang baru per hari mencapai 40.000. Tetapi Donald Trump menurut Joe Biden tidak melakukan apa-apa, bahkan dia lebih melakukan apa yang dipikirkannya dibanding dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh pakar-pakar kesehatan. Nah, ini yang diisukan. Sebenarnya Donald Trump ini tidak gagal, karena apa yang dilakukannya selama pemerintahannya telah sesuai dengan janji-janji yang disampaikannya pada Pilpres tahun 2016. Umpamanya American First telah diaktualisasikan sebagai wujud dari slogan Make America Great Again. Dia telah menciptakan lowongan kerja untuk diberikan kepada rakyat Amerika. Lapangan-lapangan kerja baru telah diciptakannya, seperti janjinya. Kemudian dia juga mendorong rakyat Amerika untuk menggunakan produk-produk Amerika. Walaupun dipandang beberapa negara di dunia sepertinya proteksionisme, tapi ini adalah janji yang membuat dia terpilih. Kebijakan domestiknya juga dan kebijakan luar negeri, termasuk dalam bidang politik dan perdagangan, yang dipraktikkannya sekarang juga sesuai dengan apa yang dikatakannya pada saat kampanye. Tetapi dengan adanya opini publik bahwa Donald Trump gagal atau meremehkan penanganan pandemi corona telah membuat dia semakin tidak populer di mata pemilih. Dan Joe Biden pandai mengemas ini dengan isu-isu yang lain, seperti misalnya melegalkan pemakaian ganja, penjualan perdagangan ganja, kemudian memberikan hak kepada seluruh unsur masyarakat tanpa melihat orientasi seks, termasuk membela hak-hak LGBT, gay dan lesbian. Kemudian dia mengatakan kita harus mengakhiri rasisme. Karena ada terkesan pada saat pemerintahan Donald Trump rasisme itu dipraktekkan, itu menjadi sorotan bagi Joe Biden. Kemudian pembangunan tembok yang membatasi Amerika dengan Meksiko itu dijadikan oleh Joe Biden sesuatu kebijakan yang tidak perlu diteruskan. Joe Biden juga mengatakan bahwa kita tidak akan menutup Amerika terhadap para pengungsi atau imigran yang datang dari daerah-daerah konflik seperti Timur Tengah. Dan bahkan dia lebih gesit lagi.
pada masa transisinya ini, dia telah mengumpulkan suatu kekuatan yang dinamakan itu kekuatan untuk menyembuhkan Amerika Serikat, menyelamatkan Amerika Serikat dengan mengundang pakar-pakar di bidang kesehatan dan mengatakan bahwa prioritas utamanya setelah dilantik adalah bagaimana menangani COVID-19 dan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Dan kemudian dia menjadi semakin populer. Dia juga mengatakan bahwa terbukti di Amerika Serikat itu jumlah penderita virus corona adalah yang tertinggi di dunia. Ya, tertinggi di dunia. Tadi 10 juta kasus. Memang bisa kita pahami bahwa itu bisa tertinggi di dunia karena memang penduduknya adalah termasuk penduduk yang terbesar jumlahnya di seluruh dunia. Tetapi jumlah penderita COVID-19 ini di negara-negara yang juga mempunyai penduduk dengan jumlah terbesar seperti India dan China masih lebih tinggi di Amerika Serikat. Ini sehingga menjadi suatu tantangan yang sangat serius bagi Donald Trump. Nah ini, dari fenomena ini saya rasa Indonesia perlu belajar, khususnya dalam tahap pelaksanaan pilkada serentak tanggal 9 Desember di seluruh Indonesia. Belajarlah dari Amerika itu, bahwa pada debat kepresidenan, calon presiden dan wakil presiden, agenda utama yang dibahas adalah masalah penanganan pandemi corona dan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Mulai dari putaran pertama sampai putaran terakhir, isu corona ini menjadi tekanan yang harus diperdebatkan. Dalam debat calon wakil presiden, Mike Pence dengan Kamala Harris, agenda utama juga adalah penanganan COVID-19 dan bagaimana menumbuhkan perekonomian masyarakat sebagai akibat dari pandemi corona. Itu sengaja dirancang oleh para penyelenggara atau badan penyelenggara pemilu di Amerika. Indonesia juga harus melakukan begitu. Kita harus memastikan bahwa masalah pandemi corona dan penanganan dampak yang ditimbulkannya terhadap ekonomi dan tatanan sosial harus dimasukkan dalam debatnya itu. Jadi KPU harus merancang ini. Dan para calon kepala daerah harus mengingat bahwa petahana pun bisa kalah karena faktor kegagalan dalam bidang penanganan pandemi corona, walaupun tidak sepenuhnya. Indonesia misalnya kini masih dilanda ketidakpastian tentang kapan pandemi corona ini akan landai atau akan menurun. Gak ada yang tahu itu. Kasus baru setiap hari naik di Indonesia. Rata-rata 3.000 kasus baru per hari. Dengan kematian sekitar 15.000. Kemudian
angka keseluruhan penderita COVID mencapai sekitar 445.000. Ini harus diperdebatkan dalam debat calon kepala daerah. Itu harus. Bagaimana para calon wakil kepala daerah ini bisa menangani ini, menurunkan ini, dan mengatasi dampak-dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi corona ini. Harus dimasukkan di agenda. Dalam bidang ekonomi, ini pandemi corona ini kan bukan lagi hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi yang menimbulkan krisis ekonomi yang sama seriusnya dengan krisis kesehatan. Pandemi corona ini setidak-tidaknya mengakibatkan 3 hal terhadap perekonomian dan rakyat Indonesia. Pertama, konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat akan semakin menurun dan sudah jatuh akibat pandemi corona ini. Akibatnya adalah usaha itu akan mengalami kesulitan, bahkan akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Dan itulah faktor yang kedua. Karena tidak ada daya beli masyarakat, maka usaha-usaha tentu tidak bisa berjalan dengan normal dan bahkan akan mengakibatkan penutupan. Yang ketiga adalah karena pandemi corona ini adalah masalah global yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia minus pada tahun 2020. Ini mengakibatkan harga produk kita di pasar internasional menurun tajam. Kemudian volume ekspor kita juga menurun tajam. Akibatnya penerimaan pemerintah dari sektor pajak itu juga menurun pajak di tengah beban yang begitu berat yang dihadapi pemerintah, yaitu memberikan bantuan sosial, berbagai bantuan sosial kepada masyarakat, dana insentif untuk UMKM, kemudian pemberian bantuan biaya pengobatan orang-orang yang terpapar virus corona. Begitu besar, mencapai ratusan triliunan rupiah. Nah, ini yang kita hadapi. Jadi para calon kepala daerah harus serius dan konkret membicarakan masalah ini dan bagaimana mengatasinya melalui solusi-solusi yang konkret kepada masyarakat. Jangan dibodoh-bodohi masyarakat dengan menawarkan program pembangunan yang sangat abstrak, yang tidak masuk akal, seperti yang dilakukan secara klasik pada pilkada-pilkada yang ada di Indonesia. Misalnya akan membangun fasilitas umum yang begitu besar. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang abstrak. Bagaimana meningkatkan tidak jelas. Dan kalaupun perlu kita tawarkan program pembangunan seperti ini, ya minimal terangkanlah ini secara logis. Kalau kita mengatakan membangun fasilitas umum, membangun infrastruktur, sebutkan dari mana dananya. Nilai APBD semua kabupaten dan kota itu kan menurun drastis. Bagaimana Anda melakukan
pemerolehan dana untuk merealisasikan apa yang Anda katakan itu. Sedangkan untuk penanganan COVID dan dampak ekonominya yang ditimbulkan sangat sulit, apalagi pembangunan-pembangunan yang abstrak. Jika Anda misalnya menawarkan solusi terhadap usaha menggerakkan ekonomi rakyat pada saat pandemi corona dengan membantu UMKM, sebutkan sumber dari bantuan dana kepada UMKM. Nah, ini yang penting. Apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini, itulah dulu dititik beratkan. Supaya Anda bisa menjadi seperti Joe Biden dan Kamala Harris. Kalau Anda tidak mengindahkan atau kurang serius dengan penanganan pandemi corona ini, Anda akan mengalami nasib seperti Donald Trump dan Mike Pence. Mari kita realistis. Dan perlu juga diingat, pada saat krisis seperti ini, para calon kepala daerah tidak perlu lagi menjual politik berbasis identitas, yaitu suku, agama, ras, daerah, warna kulit, dan sebagainya. Itu tak perlu lagi. Mari kesampingkan yang seperti itu. Kemenangan Joe Biden dengan Kamala Harris ini juga merupakan pelajaran bagi kita bahwa Amerika Serikat itu sudah meninggalkan politik identitas. Mengapa? Karena Kamala Harris ini kan warga Amerika kulit hitam yang berasal dari Afrika. Ibunya juga berasal dari Asia Selatan. Tapi dia bisa menang. Mestinya dia kan tidak bisa menang kalau berdasarkan politik identitas. Jadi mari realistis, Amerika Serikat itu tidak melihat warna kulit apa dia. Ya. Makanya tetap Joe Biden itu kuat karena didukung oleh wakil yang tidak berbasis warga negara Amerika berkulit putih. Tidak. Jadi artinya Amerika ini kan terdiri dari banyak suku, dari banyak ras. Jadi kan dengan tampilnya ini akan menarik perhatian orang yang selama ini masih dianggap dikesampingkan secara rasial. Inilah yang penting para calon kepala daerah lakukan kalau Anda ingin menang dengan menang berkualitas, dengan menang untuk memberikan solusi kepada masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Inilah dulu yang bisa kita katakan tentang bagaimana pilkada serentak Desember 2020 ini harus mengubah pola berpikir dari hanya strategi politik tradisional. Kita ubah. Ini waktunya bagi kita untuk mengalami perubahan. Terima kasih kepada para pemirsa selanjutnya. Dan untuk lebih jauh tentang pilkada dan COVID-19, Anda bisa mengakses channel video saya yang terdahulu. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda kepada channel saya. Selamat malam.
Assalamualaikum.